Shalom people, kembali lagi kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwasanya Tuhan hadir dalam hidup kita, amin. Apapun masalahmu di hari ini, mari bawa bersama Tuhan. Karena Tuhan yang akan campur tangan dalam setiap masalah kita, amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang pada saat ini untuk memuji nama Tuhan. Kami hadir, bahwa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi setiap hati kami yang datang yang haus akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami berbeda Tuhan dengan orang-orang dunia Tuhan. Kami berbeda ketika kami datang dan pulang. Ketika kami beribadah sama Tuhan, kami berbeda Tuhan. Ada hal yang istimewa Tuhan ketika kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan sorak-sorak sama Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu yang agung dalam hidup Tuhan. Oh haleluya Yesus. Di sini Maria menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, mulia, sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Manis dan lembut, mulia, sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Dengan iman-Mu bekerja Roh Kudus, yes. Amin. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, berkatalah
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pegang setiap hati kami Bapa. Haleluya Yesus, bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pribadi yang suci dan merawat, hanya Kaulah Yesus. Kami semua kami buktikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, katakan sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah yes, kuasa Roh Kudus mengalir setiap pribadi kami Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, katakan pulihkan kami Tuhan. Pulihkan, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Haleluya. Benar saudara, kudus hari dalam pribadi kita, amin. Kita akan memuji melakukan nama Tuhan, kita akan puji buat Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Yes. Thank you Lord. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari bersama hati saudara, kita akan muji nama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Bersihkan hatimu, bersihkan piring-piring rohani. Haleluya Yesus. Kemanakah kami pergi Tuhan? Terima kasih Yesus. Kemana Tuhan Yesus? Kami percaya Tuhan.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat, maka setiap pengorbananku, maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, maka seluruh pengorbananku Tuhan, maka seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh indah dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami udah muji makan nama Tuhan, dan hari ini kami akan dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, berkati setiap telinga kami Bapa. Jadikan kami seperti Maria yang berdiam dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu berakar, berbuah, dan begitu tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali bersama dengan saya Andrew. Dan pada hari ini kita bersyukur kita bisa masuk dalam
ibadah kita pada bulan Juni. Mudah-mudahan dalam sharing firman Tuhan pada hari ini ada sesuatu yang saudara bisa bawa pulang. Amin. Ada sesuatu yang saudara bisa renungkan, dan ada sesuatu yang mengubahkan cara pandang kita sama Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan menghadapi hari-hari kita, kita tidak lagi menghadapinya dengan kekhawatiran, tapi kita menghadapinya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yuk kita satu dan tundukkan kepala kita masuk dalam hadiratnya bersama doanya. Tuhan, terima kasih yang kami pada hari ini boleh datang karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami mau lebih dalam lagi untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, berbicaralah Bapa, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami diubahkan, sehingga pada hari ini Tuhan kami diperbarui, dan sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa lebih lagi berapi-api di dalam Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Roh yang baik. Bapa, urapi hamba-Mu, biarlah Engkau memakai hamba-Mu Tuhan dalam setiap perkataan, pemikiran, semuanya dari dan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga setiap firman disampaikan bukan lagi pikiran hamba tapi isi hati-Mu, sehingga jemaat-Mu yang hari ini boleh mendengar kebenaran firman Tuhan boleh dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan, sehingga setiap firman itu boleh menjadi mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, urapi dari awal, tengah, hingga akhirnya, dan setiap firman ditabur kami tutup dengan kuasa dalam Yang Kudus, supaya firman itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, hari ini saya mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang waktu saya baca dan saya persiapkan dalam waktu yang singkat, saya pikir, oh, ternyata ada sisi lain dari Tuhan yang kalau kita mengerti, kita sadari, kita nggak pernah bisa berjalan sendiri. Amin. Kalau kita mengerti dan sadari, kita nggak pernah bisa dan mau berjalan sendiri. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita jauh melebihi segala akal kita, yang mengasihi kita bahkan di saat kita jauh, yang mengasihi kita bahkan di saat kita mungkin gak berdoa, yang mengasihi kita bahkan di saat mungkin kita kecewa dengan Dia. Dan tema kebenaran Tuhan pada hari ini adalah Tuhan kangen banget sama kamu. Iya, kalian semua yang dengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Tuhan kangen sama kalian. Tuhan rindu bersekutu lagi dengan kalian. Dan lebih dari itu saudara, Tuhan rindu menolong saudara dalam pergumulan saudara hari ini. Tuhan rindu lebih lagi memberkati saudara, dan Tuhan rindu membawa saudara di dalam kemuliaan-Nya. Ya, yang percaya katakan amin. Yuk kita buka firman-Nya yuk. Firman Tuhan hari ini dari Amsal 1 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih suka atau gemar kepada cemoohnya, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya dengarkan firman Tuhan. Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya. Siapa yang hari-hari ini sibuk sendiri dengan apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau pandang baik, dan apa yang menjadi kebenaran dalam hatimu? Sampai akhirnya saudara mungkin gitu ya, di satu titik merasa frustasi, di satu titik merasa, wah, gue begini-begini aja, atau kok hidup gue kayaknya mentok deh, aduh udah sampai nggak tahu harus bikin apa lagi, mungkin. Atau mungkin ada beberapa orang yang merasa, hidup gue baik-baik aja, gue gak perlu ada perubahan, gue gak perlu Tuhan, gak perlu gue kekristenan, gak perlu gue ibadah-ibadah agama-agama. Kenapa tuh hidup gue zaman-zaman nyaman-nyaman aja? Ada di dalam zona nyaman yang
ngerasa bahwa nggak perlu move on. Sampai akhirnya saudara merasa, I don't need God. Saya nggak butuh Tuhan. Sehingga nggak perlu lagi ada perubahan. Nah, saudara tahu nggak? Ketika saudara sedang berjalan menjauh dari Tuhan, Tuhan nggak serta-merta memalingkan wajahnya dari saudara. Di dalam kekosongan, di dalam kesedihan, di dalam pesta pora, bahkan di dalam dosa saudara, Tuhan tetap berdiri di sebelah saudara untuk melihat saudara. Tuhan melihat saudara, anakku. Dia mungkin kalau saudara sedang banyak berbuat dosa, dia menangis. Saudara kesedihan, dia tetap menangis. Dia sudah rindu untuk dapat menolong saudara. Dia rindu menyampaikan hal-hal yang baik, memberikan saudara petunjuk, memberikan saudara jalan keluar. Makanya seperti di firman Tuhan, cobaan-cobaan yang kamu alami adalah cobaan biasa, tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan Dia setia, dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tapi kenapa seringkali kita seolah-olah mengalami kebutuhan, bahkan beberapa dari kita merasakan dunia itu runtuh. Mungkin bagian putus cinta, saya sudah begini, begitu, dan dia tinggalin saya, rasanya dunia runtuh. Atau mungkin yang ditipu, atau mungkin yang nggak lulus seleksi, atau mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit. Kita nggak usah nyalain Tuhan dulu deh, nggak usah nyalain keadaan, nggak usah nyalain orang sekitar. Yuk kita coba koreksi terhadap diri kita sendiri. Hari-hari ini apa sih yang sudah saya lakukan? Kepada apa saya beriman? Kepada siapa? Dan bagaimana cara pandang kita? Yuk kita coba merenungkan jauh lebih dalam. Kenapa? Karena saya selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat saya, jangan sampai pada akhirnya keadaanlah yang memaksa kita untuk segera kembali sama Tuhan. Kalau hari ini hidupmu dalam kondisi nyaman, baik, nggak perlu mengalami hal-hal yang demikian, tanda kutip, membuat saudara stres, ayo kembali segera. Firman-Nya bilang gini, berapa lama lagi kamu yang gak berpengalaman tinggal di dalam ketidakberpengalaman? Kenapa saya ingat pada saat saya merasa remaja, gitu, saya merasa sudah besar, saya punya KTP. Padahal otak saya ternyata masih sekecil itu. Saya pengen melakukan banyak hal, saya pengen melakukan banyak hal yang menurut saya versi, ya itu orang dewasa lakukan. Hidup suka-suka, ngerasa 17 tahun udah mulai bisa pegang rokok mungkin, atau alkohol, atau narkoba mungkin, atau jatuh dalam pergaulan bebas, suka-suka. Akhirnya apa? Karena tidak pengalaman kita banyak menyia-nyiakan waktu kehidupan kita. Itu sangat menyedihkan. Ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi, jauh lebih dalam lagi, saya banyak berpikir dalam pikiran saya, kalau bisa saya pengen balik ke masa lalu saya. Banyak hal yang ingin saya luruskan dan perbaiki. Banyak langkah yang seharusnya saya nggak mau ambil masa lalu itu. Kenapa? Karena ternyata hal-hal yang saya lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Bukan bicara tentang perasaan Tuhan yang kita lukai, enggak. Tapi satu hal yang menarik, Tuhan terluka ketika Dia melihat kita terjatuh. Amin. Tuhan terluka ketika Dia melihat anak-anaknya hidup menuju pada maut. Tuhan terluka ketika Dia, Allah yang hidup, melihat anak-anaknya. Kalau dalam Alkitab diumpamakan seperti kita mulai makan makanan babi. Ya, karena Dia, Allah yang mengasihi kita. Amin. Saudara pernah ya punya rasa kangen ya? Tahu ya rasa kangen gimana? Tahu ya rasa sayang itu gimana? Dan ketika kita melihat orang yang kita sayangi gitu ya, melakukan hal yang mungkin menyakiti dirinya itu, kita langsung, aduh, kita sedih. Ketika dia terluka kita sedih. Ketika dia sakit kita khawatir. Itu Bapak kita. Tuhan kangen sama saudara hari-hari ini saudara. Tuhan gak mau saudara jatuh ke dalam lumpur dosa. Bahkan gak cuma terjatuh, mungkin bahkan hidup di situ. Tuhan pengen kasih tangannya untuk bawa saudara keluar dari situ supaya saudara memiliki hidup yang berkemenangan. Amin. Dikatakan lagi firman-Nya, kamu masih cinta kepada keadaanmu.
pencemooh kepada cemooh, dan orang bebal yang benci kepada pengetahuan. Ya, saudara pasti pernah mendengar cerita tentang anak yang hilang. Ya. Pada awal mulanya dia merasa baik-baik saja, dia memiliki hak, sudah mulai dewasa untuk mungkin menerima waris gitu ya. Terus dia meminta warisnya, ya, seperti di dalam Lukas 15 ayat 11-30 nanti saudara bisa baca. Dan dia merasa bahwa hal-hal yang dilakukan benar, sehingga dia membawa semua harta bapaknya, dia pergi, dia habiskan, sehingga pada saat musim kelaparan itu datang menimpa kota itu, yang terjadi, dia tadinya anak orang kaya, dia makan makanan babi karena nggak ada makanan lagi, berebut makan, udah makanan babi masih aja dimarahin. Dan saudara tahu akhirnya apa? Dia mulai merubah, dia mulai kembali. Tapi ada satu hal yang saya mau kutip di sini. Saya ambil dari Lukas 15 ayat 20. B. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi singkat cerita, dia sudah dimakan babi, udah dilempar, dia merasa bersalah. Udah deh, saya lihat pegawai bapak gue aja nggak makan makanan babi, udah gue balik aja ke bapak gue deh, jadi pegawai aja nggak apa-apa. Si anak berpikir begitu. Tapi saudara, hubungan antara anak dengan bapak adalah hubungan yang spesial, yang tidak dipengaruhi oleh perbuatan, tapi dipengaruhi oleh kasih sayang begitu besar. Itulah bapak yang di surga, saudara. Dia tidak akan tega melihat anaknya hidup di dalam lumpur, kehidupan yang sia-sia, dan membiarkan saudara jatuh. Dan dikatakan seperti ini, dia melihat anaknya itu. Saya yakin kalau dalam pembayangan saya, si bapak ini bukan tiba-tiba dia terjadi oleh anak, nggak mungkin. Dia waktu anak pergi, dia sering setiap hari datang ke dalam pintu, dia melihatin dari kejauhan, kapan anak saya pulang, hari itu balik, dia pergi lagi, kapan anak saya pulang, dia balik lagi, kapan pintu lagi gerbang, dia lihat kapan anak saya pulang. Kenapa? Karena dikatakan bapaknya duluan, bukan dikatakan, bapak anakmu sudah pulang. Lihat pegawainya nggak tahu. Tapi bapaknya begitu mengasihi dia sehingga dia menanti-nantikannya. Saya bayangkan dia menunggu di ambang pintu untuk melihat si anak. Dikatakan gini, ketika ia masih jauh, Lukas 15 ayat 20, ketika si anak masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia gak tega melihat kondisi anaknya. Bayangin ya, kalau makan aja makanan babi, kamu berharap dia pakai sendal, kamu berharap dia pakai pakaian yang bagus, keren. Nah mungkin saudara. Kalau zaman sekarang berharap dia naik mobil, enggak. Ini Bapak kita, Tuhan kangen sama kita. Kembali dalam Amsal 1 ayat 23, Tuhan bilang, berpalinglah kamu kepadaku, berpalinglah kamu kepada teguranku, katakan. Kenapa? Karena demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, kata-kata sesungguhnya itu satu penekanan. Dengerin baik-baik ya. Ini isi hatiku, kata Tuhan ya. Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Pertanyaan, perkataan seperti apa? Yang pasti saudara, hari ini saya ingatkan kepada saudara, Tuhan kangen banget sama saudara. Mungkin kita merasa pintar, kita merasa tahu, kita merasa mengerti tentang kehidupan kita. Tapi firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 9 berkata demikian, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi sudahlah ya, nggak usah bawa pikiran saudara yang pintar, nggak usah bawa gelar saudara yang panjang, nggak usah bawa harta kekayaan saudara saat ini. Percayalah bahwa Dia, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui dari awal sampai dengan akhir, dan Dia memahami bahwa dalam kehidupan kita, Dia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Apa yang dunia pandang baik belum tentu.
Kenapa? Karena Tuhan memiliki pandangan jauh ke depan. Dialah pemilik waktu dan kehidupan kita. Kita tanya sama Tuhan, apa isi hatinya? Dan ketika kita datang kepadanya, ini janji firman Tuhan, dikatakan Ia rindu menyampaikan isi hatinya kepadamu. Amin. Saya tutup dengan Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan pada hari ini saudara, yuk balik, kita datang yuk, kita percaya sama janji-janjinya. Saya yakin saudara semua orang pintar. Saya tahu bahwa saudara punya pertimbangan-pertimbangan saudara. Tapi satu hal yang pasti, kalau saudara ini jauh dari Tuhan, balik yuk, datang yuk sama Tuhan. Dia gak pernah ninggalin saudara kok, dia selalu menunggu saudara. Dan dia ingin memberkati saudara lebih lagi dan menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Kenapa? Karena ada hal yang harus saudara lakukan untuk kebaikan hidup saudara. Dan pada sore hari ini saya mengundang saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan kehidupan kami tidak pernah terlepas dari kasih setia-Mu. Dan kami percaya Tuhan kehidupan kami ada di dalam tangan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau terus menjaga, melindungi kami, menyertai kami, memeluk kami Tuhan, dan memegang kami dengan tangan kanan-Mu sehingga kemanapun kami berada, ada Tuhan di sana. Ampuni kami Tuhan kalau dalam kehidupan kami seringkali kami menyakiti hati-Mu. Bapa, kiranya Engkau senantiasa menjamah kami dan mengubahkan kami seturut dan serupa gambar-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berpaling kepadamu Bapa, supaya dalam kehidupan kami hanya memandang wajah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau urapi setiap firman yang boleh kami dengar, sehingga firman itu boleh berbuah, bertumbuh, dan terus menghasilkan buah yang lebat bagi kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami minta berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya Kudus, itulah menyertai, membimbing, menuntut kami dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.